Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Alhamdulillah di pagi hari ini kalian dapat bertemu lagi dengan ibu di mata pelajaran IPA. Nah, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, coba sekarang ibu akan mengabsen kira-kira siapa di sini yang tidak hadir. Coba lihat teman sebangkunya, apakah ada atau tidak? Ada semua? Alhamdulillah kalau ada semua. Semoga kalian sehat-sehat terus sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan fokus dan semangat. Nah, pada pertemuan kali ini ibu akan menjelaskan mengenai bioteknologi yang sudah tertera di depan ya. Kira-kira adakah anak-anak di sini yang mengetahui pengertian dari bioteknologi ini apa? Mungkin kalian semalam ada yang sudah membaca atau bahkan menghafalkan? Ya, silakan Fitri. Betul, ada yang ingin menyempurnakan jawaban dari teman kalian? Iya, Cinta, silakan. Iya, jadi betul sekali anak-anak apa yang telah dipaparkan oleh teman-teman kalian, bahwa bioteknologi ini merupakan salah satu cabang dalam ilmu biologi yang menggunakan penerapan atau prinsip-prinsip biologi, biokimia, ilmu rekayasa, dan juga penerapan yang menggunakan mikroorganisme untuk menghasilkan produk dalam bentuk barang ataupun jasa. Nah, sebenarnya di sini juga nih, panah ini menunjukkan bahwa bioteknologi ini menggunakan organisme dan juga mikroorganisme. Organisme dan mikroorganisme ini disebut dengan agen bioteknologi. Nah, ada yang mengetahui apa itu organisme dan juga mikroorganisme? Ya, Ines, silahkan. Ya, betul ya. Jadi organisme itu merupakan makhluk hidup yang dapat dilihat langsung oleh mata kita. Sedangkan mikroorganisme adalah makhluk hidup yang berukuran kecil atau mikro. Jadi untuk melihat mikroorganisme ini, kita membutuhkan alat yang dinamakan mikroskop. Betul sekali. Nah, karena bioteknologi ini menggunakan agen bioteknologi, ada agen yang dapat digunakan keseluruhan dan juga ada agen yang hanya digunakan sebagian saja. Nah, agen yang digunakan keseluruhan itu disebut dengan mikroorganisme. Mikroorganisme ini seperti bakteri, kemudian virus dan juga jamur. Sedangkan agen bioteknologi yang tidak digunakan sepenuhnya itu contohnya itu DNA. Nah, bioteknologi ini tidak lepas dari yang namanya teknologi, karena dilihat dari judulnya saja itu bioteknologi. Kemudian bioteknologi ini berasal dari kata bios, kemudian teknos dan juga logos. Bios itu artinya makhluk hidup. Makhluk hidup. Kemudian teknos. Teknos artinya penerapan. Dan juga yang terakhir adalah logos. Logos itu artinya ilmu. Nah, sampai di sini, apakah ada yang kurang dimengerti oleh kalian? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Yaudah, kita lanjut ke jenis-jenis bioteknologi. Jadi, jenis-jenis bioteknologi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada bioteknologi konvensional, dan yang kedua itu adalah bioteknologi modern. Masing-masing dari kedua jenis bioteknologi ini memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihan
kelebihannya ini sudah Ibu tuliskan di sini ya. Yang pertama dari bioteknologi konvensional, kelebihannya itu adalah mudah. Mudah apa? Mudah untuk didapatkan bahan-bahannya. Yang kedua adalah murah. Bahan-bahan yang didapatkan secara mudah itu harganya murah. Kemudian yang ketiga adalah sederhana, karena proses pembuatannya hanya dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada. Nah, namun kekurangan dari bioteknologi konvensional ini, yang pertama, proses pembuatannya itu tidak steril, sehingga hasil produk yang ada nantinya itu tidak terjamin, dan juga jumlah dari produknya itu tidak akan sebanyak yang dihasilkan oleh bioteknologi modern ya. Nah, lanjut ke kelebihan dari bioteknologi modern. Bioteknologi modern ini menggunakan teknologi, yaitu alat-alat yang canggih dalam proses pembuatan produknya. Sehingga kelebihannya itu yang pertama lebih terarah. Dalam prosesnya itu jauh lebih terarah. Kemudian yang kedua, kualitasnya meningkat. Kenapa dapat meningkatkan kualitas? Karena proses yang digunakan dalam pembuatan produk dari bioteknologi modern ini sangat steril, sehingga tidak akan terkontaminasi dengan mikroorganisme yang lainnya. Dan juga hasil dari produknya relatif banyak hasilnya ya, dan juga sudah sangat terjamin. Juga yang terakhir ini adalah relatif cepat, karena tidak hanya menggunakan mikroorganisme saja, namun menggunakan alat yang canggih. Tetapi terdapat kekurangan juga dari bioteknologi modern ini. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kekurangannya apa? Iya, betul, kekurangannya adalah harganya itu cukup mahal. Kenapa cukup mahal? Karena yaitu tadi, bahwa bioteknologi ini menggunakan bioteknologi modern ini menggunakan teknologi, sehingga alat-alat yang dibutuhkan untuk proses pembuatannya itu pasti jauh lebih mahal ya. Nah, sejauh ini setelah Ibu menjelaskan atau memaparkan mengenai pengertian bioteknologi, kemudian agen bioteknologi, dan juga jenis-jenis dari bioteknologi, ada yang kurang dapat dipahami atau ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, Ibu akan melanjutkan ke ini ya, penerapan di berbagai bidang. Jadi, bioteknologi ini tidak hanya terfokus pada satu bidang saja, namun terfokus pada banyak bidang atau beberapa bidang yang telah Ibu cantumkan di sini. Yang pertama, itu ada bidang pangan, kemudian ada bidang lingkungan, lalu ada peternakan, pertanian, kesehatan, dan juga yang terakhir pertambangan. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa adanya mikroorganisme ini yang mungkin kebanyakan dianggap oleh orang lain itu banyak menimbulkan dampak negatif seperti virus, bakteri, dan juga jamur. Namun ternyata tidak selalu negatif, bahkan positifnya jauh lebih banyak. Ini bisa menghasilkan produk yang dapat kita konsumsi atau bahkan kita gunakan di sehari-harinya, sehingga kita harus bersyukur terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Ibu membuat sebuah media yang berisi mengenai contoh-contoh penerapan bioteknologi di berbagai bidang ya. Ini ada konvensional dan juga modern. Namun kebanyakan di konvensional ini yang dihasilkan itu di bidang pangan, sedangkan di bidang jenis modern itu di bidang pertanian dan juga kesehatan. Di sini pasti kalian sudah tidak aneh kan dengan makanan-makanan yang ada di sini. Yang pertama itu ada yogurt, keju, kecap, tempe, roti, mentega, dan juga tape. Jadi dalam proses pembuatan yogurt dan juga keju itu bakteri yang berperannya sama ya. Jadi ada bakteri Lactobacillus bulgaricus. Sedangkan dalam pembuatan
kecap itu ada Aspergillus oryzae, dalam pembuatan tempe itu ada Rhizopus oryzae, dan dalam pembuatan roti dan juga tape itu bakteri yang berperannya Saccharomyces cerevisiae. Lalu di sini yang modern itu ada dari bidang pertanian. Ini ada tomat dan juga jagung. Mungkin kalian berpikir kenapa tomat dan jagung masuk ke dalam bioteknologi modern. Jadi tomat dan jagung ini berbeda dari tomat dan jagung pada umumnya. Yang tomat ini telah direkayasa genetika lagi, sehingga tomat yang ini tidak mudah busuk. Karena kan tomat pada umumnya jika disimpan di luar atau disimpan di dalam lemari es akan mudah busuk. Tetapi tomat ini atau disebut dengan tomat flavor saver itu tidak mudah busuk karena telah direkayasa genetika. Dan juga jagung yang ini rasanya berbeda dari jagung yang lainnya, jauh lebih manis karena sudah direkayasa genetika juga. Nah, kemudian di sini ada insulin, vaksin, dan juga ini adalah salah satu contoh dari bayi tabung ya. Jadi ketiga ini adalah salah satu contoh penerapan bioteknologi di bidang apa? Kesehatan. Iya, pinter. Nah, alhamdulillah nih dengan adanya bioteknologi ini, ilmu bioteknologi, kita dapat menjaga kesehatan atau bahkan mungkin yang sakit menjadi sehat gitu dengan hormon insulin, kemudian vaksin, dan juga bayi tabung. Jadi secara tidak langsung ilmu biologi juga mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur dengan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, meskipun dianggap oleh orang banyak itu justru negatif gitu, memberikan dampak negatif. Nah, yang selanjutnya itu ada penerapan di bidang lingkungan. Di bidang lingkungan, nah, di bidang lingkungan ini menghasilkan penghasil energi. Kemudian untuk pengolah limbah. Dan juga yang terakhir memisahkan logam dari bijinya. Nah, kemudian ada di bidang peternakan. Di bidang peternakan ini salah satu contohnya adalah sapi transgenik. Nah, dalam sapi transgenik ini menggunakan proses dihibrid ya. Jadi contohnya ibu memiliki salah satu sapi unggul, kemudian diambil sel intinya dan setelah menjadi embrio dimasukkan ke dalam sel inti yang betina, sehingga akan menghasilkan anak yang unggul juga gitu, mengikuti sifat dari induknya. Tadi pertanian dan kesehatan sudah dijelaskan dalam bentuk media. Kemudian yang terakhir itu pertambangan. Nah, sebenarnya contoh dari pertambangan ini sudah masuk ke dalam yang lingkungan, yaitu memisahkan logam dari bijinya. Jadi dalam contoh penerapan di bidang pertambangan ini, dalam proses pemisahan logam dari bijinya ini menggunakan bakteri Thiobacillus ferroxidan dengan melalui proses biohidrometalurgi. Nah, setelah tadi ibu memaparkan mengenai pengertian, jenis-jenis, penerapan beserta contoh-contohnya, kira-kira di sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Yakin? Ya sudah, kalau begitu mungkin salah satu dari kalian atau beberapa ingin menyimpulkan dari apa yang telah ibu sampaikan tadi mengenai materi bioteknologi. Iya, silahkan Silvi. Ya, betul. Jadi ibu akan menyimpulkan kembali bahwa bioteknologi ini merupakan salah satu cabang dari ilmu biologi yang menggunakan prinsip biologi, biokimia, ilmu rekayasa, dan juga penerapan yang menggunakan bahan-bahan seperti mikroorganisme untuk menghasilkan produk dalam bentuk barang ataupun jasa. Dan
bioteknologi ini juga yang pastinya menggunakan teknologi-teknologi yang terbarukan, serta terbagi menjadi dua jenis, yaitu bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern, yang mana dari kedua jenis itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Juga ada penerapannya dari bioteknologi ini tidak hanya fokus terhadap satu bidang saja, namun terbagi dari beberapa bidang yang telah dituliskan dan tadi dijelaskan beserta contoh-contohnya ya. Nah, mungkin sekian saja yang dapat Ibu paparkan mengenai materi bioteknologi. Dan waktunya juga sudah mau habis, dan sebelum Ibu menutup pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan kalian tugas yang ada di LKPD. Jangan lupa diisi bab mengenai bioteknologinya ya, karena pertemuan selanjutnya insya Allah akan Ibu periksa. Jadi sekian saja, terima kasih untuk kalian semua yang sudah semangat, yang sudah memperhatikan, yang sudah ikut aktif. Semoga kedepannya kalian selalu semangat, keaktifannya dijaga, dan juga sehat-sehat ya, agar dapat fokus dalam pembelajaran. Mungkin sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.